Selain meme yang kreatif, lalu bagaimana tanggapan ataupun sentimen yang ditampilkan oleh warganet? Kita akan membahasnya yang menjadi trending saat ini di media sosial pasca pengumuman. Kita akan membahas dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Silakan Mbak Tika. Mbak, kalau kita lihat dari sebelum mungkin pengumuman KPU kan memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya, hingga pagi tadi. Bagaimana sentimen yang diperlihatkan di media sosial khususnya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, ternyata netizen itu mereka sangat antusias dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi sampai dari tadi pagi nih jam 00 pas pengumuman sampai sekarang itu sudah ada lebih dari 89.000 percakapan, coba bisa bayangkan. Dan itu ada 22.000 akun gitu. Mereka semua bicara soal Pilpres dan pengumuman kemarin, pengumuman di tadi pagi ya gitu. Nah, ini adalah situasi dari jam 02.46 ketika diumumkan sampai tadi siang gitu. Nah, kita lihat betapa percakapannya riuh rendah, padahal mungkin karena menjelang sahur kali ya gitu. Jadi kita lihat bahwa ternyata ada data yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan ada yang ditujukan kepada Pak Prabowo gitu. Ini sentimennya lebih positif apa negatif nih? Nah, ini kita bisa lihat secara langsung kali Mbak. Jadi yang pertama adalah bicara soal Pak Jokowi. Karena waktu itu Pak Jokowi sudah diputuskan bahwa dari hasil rekapitulasi Pak Jokowi memenangkan. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata emosi yang mendominasi adalah warna kuning. Itu warna kuning, itu ini adalah yang paling update nih per hari ini. Padahal yang tadi malam itu kita lihat sebenarnya kuning itu dia mendominasi. Itu artinya apa? Artinya joy. Masyarakat netizen itu senang sekali karena Pak Jokowi menang gitu. Atau bisa dikatakan juga lebih lega gitu ya. Lebih lega gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melihat itu ada warna anticipation dan warna surprise gitu. Warna anticipation paling atas itu mereka mengajak untuk netizen itu yuk move on yuk gitu loh. Karena kan situasinya sudah diumumkan oleh KPU, kita hormati KPU gitu. Dan itu ada 12.000 percakapan di pagi ini. Ya, berarti itu ajakan yang lebih positif. Kalau kita lihat untuk perbicaraan mengenai paslon 02 nih, ini sepertinya berbeda. Berbeda sekali. Jadi kalau yang satu kan dominan sekali warnanya. Di sini dominan ternyata beragam nih gitu. Yang pertama adalah warna hijau gitu. Itu adalah artinya trust gitu kan. Trust, mereka tetap percaya bahwa Prabowo menang gitu. Dan situasi ini sebenarnya sudah terjadi lama. Mereka meyakini bahwa memang Prabowo itu menang gitu. Nah, yang kedua adalah warna anticipation. Mereka menyatakan bahwa kita harus mengawal kemenangan ini gitu. Kemudian ada surprise gitu. Surprise itu mereka bertanya, kenapa kamu harus melihat di KPU? Kita yakin bahwa pasti yang menang adalah Pak Prabowo gitu. Jadi dua kubu netizen itu mereka masing-masing memiliki kepercayaan gitu loh bahwa pasangan kita itulah yang menang gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana pergerakan netizen dari waktu ke waktu. Tadi waktu Pak Prabowo menyampaikan pernyataan, kita lihat di situ ada kenaikan yang cukup signifikan. Ada gerakan yang warna hijau ini, warna hijau gitu. Trustnya tinggi gitu. Artinya apa? Ternyata netizen dari kubu 02 mereka ingin terus berjuang bersama Pak Prabowo dan Pak Sandi begitu. Kalau kita lihat bagaimana sentimen terhadap KPU yang akhirnya menyelesaikan tugasnya yang cukup berat ini? Ya, jadi ini kalau kita lihat sebenarnya antara emosi yang positif yang tadi kepada Pak Jokowi sama Pak Prabowo kita dijadikan satu gitu. Apa sih yang paling besar di antara ini? Apakah emosi bahagia ataukah emosi anticipation? Nah, seperti itu. Baik, kita akan lihat slide berikutnya ini mengenai apa yang sebenarnya dibicarakan terkait dengan isu Pilpres sampai dengan detik pengumuman dari KPU. Apa yang paling banyak dibahas? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara hasil hari ini itu adalah hasil yang netizen itu mereka setiap hari merespons gitu kan. Nah, merespons itu ternyata isu yang paling besar adalah dukungan soal kemenangannya Pak Jokowi gitu. Jadi secara jumlah banyak gitu. Kemudian isu yang kedua yang lagi rame kemarin adalah soal kecurangan pemilu. Ketiga adalah rekapitulasi suara. Itu ternyata diikuti betul gitu oleh para netizen gitu. Terus kemudian soal people power yang kemarin juga rame dan tadi pagi itu misalnya ada bukan kasus ya soal Pak Prabowo masuk sebagai salah satu di SPDP gitu kan. Nah, itu ternyata menjadi salah satu isu terbesar. Ya, dia memang jumlahnya hampir 9.000 percakapan. Nah, itu yang membuat situasi isu Pilpres tuh begitu dinamis sekali. Gitu. Dan ternyata masyarakat memang selalu mengikuti isu Pilpres ini ya. Kita lihat lagi untuk slide berikutnya, kita akan membaca apa dinamika yang terjadi di media sosial. Apalagi yang bisa menjadi catatannya atau
hal-hal yang patut menjadi perhatian nih? Nah, jadi sebenarnya hari ini tuh netizen itu berusaha untuk merangkul semua pihak gitu. Jadi dengan adanya hasil dari KPU, mereka menganggap bahwa saatnya kita harus move on seperti itu, dan itu disampaikan oleh para netizen gitu supaya kita bisa menjaga situasi gitu. Nah, kalau ini adalah situasi dalam 1 minggu terakhir gitu, di mana kita lihat bahwa dalam 1 minggu itu terjadi perang tagar yang hampir terjadi setiap hari gitu. Nah, ternyata kita melihat bahwa kalau kita ngomongin pilpres secara keseluruhan dalam 1 minggu itu ternyata laki-laki itu lebih banyak merespon daripada perempuan. Nah, situasi ini tuh agak berbeda sebenarnya. Pada saat pilpres jelang coblosan waktu itu, perempuannya dia mencapai 41%, 40% gitu. Ternyata sekarang dia mengecil gitu, lebih banyak laki-laki. Dari sisi sentimen negatifnya, memang sentimen negatifnya cukup banyak, 38,8%. Tapi kalau kita lihat cukup imbang dengan sentimen positif ya. Betul gitu. Nah, itu sebenarnya sentimen negatifnya agak naik gitu. Karena ada pernyataan bahwa mereka khawatir gitu bahwa situasi ini tidak adil gitu. Dan kalau kita bicara apakah robot dan tidak robot, ternyata balik lagi hanya sekitar 4% gitu. Hanya 4%. Baik, kita lihat ke slide berikutnya, ada fakta lain yang bisa kita lihat di sini. Ini mengenai komparasi emosi ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu netizen itu masing-masing. Jadi gini, kalau saya sudah mendukung Pak Prabowo, saya akan bicara terus untuk Pak Prabowo. Saya mendukung Pak Jokowi, saya akan bicara ke Pak Jokowi. Ya, sambil saling mengkritik gitu loh. Tapi bahwa di antara dua pihak ini ternyata masing-masing pendukungnya itu mereka saling berharap gitu terhadap kandidatnya gitu, dan itu ditujukan oleh emosi anticipation. Jadi harapan mereka terhadap Pak Jokowi apa, harapan mereka kepada Pak Prabowo apa. Kemudian emotion trust yang tadi saya sampaikan bahwa netizen itu punya keyakinan gitu loh bahwa Pak Jokowi lah yang menang, dukungan gitu, Pak Prabowo lah yang menang gitu. Nah, kemudian yang ketiga, emosi ketiga itu adalah di sini adalah emosi yang kekhawatiran tadi gitu loh. Apakah ini pemilu bisa berjalan adil, itu selalu menjadi pernyataan atau pertimbangan dari para netizen gitu. Nah, mereka juga surprise gitu. Surprise itu salah satunya ditujukan oleh pengumuman KPU hari ini yang terjadi pada dini hari. Nah, kekhawatiran mengenai aksi people power seperti itu juga apakah tampak di media sosial? Nah, ada satu fenomena yang menarik ya, di mana 76% gitu pembicaraan di media online itu mengatakan bahwa mereka menolak people power. Jadi ajakan penolakan ini berasal dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Mereka mengharapkan bahwa kita harus menjaga situasi yang ada, dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa kita harus menghormati KPU. Itu adalah situasi yang terjadi di media mainstream. Nah, sementara untuk di media sosial memang sedikit bergeser, di mana 67,7% itu mereka mengatakan mereka pro kepada people power gitu. Baik,